Cerita diawali dengan seorang anak yatim piatu yang diikat tangannya dengan pakaian penuh darah dalam suatu ruangan. Sekelompok pasukan ninja datang menembak semua para penculik anak dan membebaskan mereka. Dia sangat marah dan menendang mayatnya. Karena mengira Yamaji komplotan penjahat yang menculik mereka, dia berlari dan menyerang Yamaji. Yamaji tertarik dengan tekadnya yang kuat kemudian mengangkatnya sebagai murid pada sebuah klan ninja kuno yang masih eksis di abad 21 dengan keahlian ninja kuno yang dipadukan dengan persenjataan berteknologi tinggi. Tujuan klan ini untuk mempertahankan dan menjaga perdamaian Jepang di balik bayangan dan kegelapan. Di sana Zai bertemu dengan Higan dan Mari. Zai yang tumbuh besar dengan nilai-nilai dan keyakinan dari Yamaji, menjadi orang yang kejam tanpa ampun. Higan punya prinsip. Melihat itu langsung melerai, namun dalam dunia shinobi, bertarung adalah jalan untuk membuktikan siapa yang benar. Keduanya seimbang, tapi Zai merasa Higanlah yang sebenarnya menang dalam pertarungan itu. Setiap hari Zai berlatih untuk lebih kuat dari Higan. Kepala klan Kagari mengumumkan 3 orang yang akan diangkat menjadi shinobi dengan syarat menyelesaikan misi yang diberikan. Ketika misi mereka bertiga hampir berhasil, pasukan musuh mengepung, mereka curiga ada yang membocorkan misi rahasia itu. Dan benar saja, Yamajilah yang membocorkan misi mereka ke musuh, tujuannya untuk mencari sosok yang paling kuat. Zai yang tidak ingin misi itu gagal, memprioritaskan keberhasilan misi langsung menerjang ke dalam pasukan musuh. Namun karena musuh yang begitu banyak Zai tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan memasrahkan dirinya untuk ditembak. Higan yang setia kawan tidak dapat meninggalkan Zai dan memutuskan untuk menolong Zai. Hati Zai terbuka, dia merasakan kehangatan seorang teman. Mereka berdua pun menghabiskan seluruh pasukan musuh di sana. Zai dulunya anak yang ditinggalkan orang tuanya di gunung. Dahulu kalau ekonomi mereka sulit mereka akan meninggalkan anak atau orang tua mereka untuk mati di gunung. Karena memberi makan banyak mulut itu susah. Atas keberhasilan misi mereka. Sesuai tradisi klan, sebagai pengakuan atas kemampuan mereka sebagai shinobi, mereka diberi nama Zai, Mari. Dari sini nama shinobi mereka diberikan yaitu Higan, Zai dan Mari. Bukan hanya itu, mereka juga diberikan masing-masing teknik rahasia. Teknik yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Suatu ketika dalam sebuah misi, Mari yang lengah karena baperan, tertembak. Mari menyuruh Higan untuk meninggalkannya. Higan tidak setega itu, mereka melarikan diri lewat jendela dan berakhir pada sebuah gua. Mari pingsan, nafas buatan dulu cuk, maayaan. Higan mengobati luka Mari. Aturan shinobi, keberhasilan misi itu nomor 1, meski harus meninggalkan rekan. Higan melanggar aturan itu, dia bahkan telah menyukai Mari sejak awal. Termakan gombalan Higan, Mari kelepek-kelepek, mereka pun bercocok tanam. Para shinobi hidup dan mati terikat dengan kode etik kuno, yang diturunkan secara turun-temurun. Demi aturan itu para shinobi harus memegang teguh rahasia, melepas emosi meski sesama rekan dan mengutamakan misi dibandingkan dengan nyawanya. Namun, seiring waktu tetua klan Kagari mulai merasa kode etik seperti kutukan dan hanya menjadi pengekang, tetua merasa klan akan segera berakhir meski sudah beradaptasi dengan teknologi. Di satu sisi Jepang tidak lagi menggunakan jasa shinobi dan memilih untuk menyewa pasukan lain yang lebih kuat dibanding organisasi bawah tanah yang gelap dan dirasa mencurigakan. Mencari cara untuk keluar dari masalah yang dialami, tetua klan menyamarkan dirinya dan menyusup ke klan untuk mencari jawaban, memata-matai Mari yang hidup dengan kepribadian dan perasaan cinta pada Higan membuatnya merasa Mari berbeda dengan shinobi lain. Tetua merasa bahwa shinobi juga perlu kedamaian dan menuruti kata hati mereka. Namun, arti kedamaian bagi Yamaji berbeda dengan tetua. Yamaji juga mencari cara untuk keluar dari masalah itu dengan cara keluar dari yurisdiksi Jepang, bekerja di bawah otoritas kekuatan Amerika dengan teknologi yang lebih canggih, lebih hebat, dan lebih global. Untuk itu Yamaji membunuh tetua klan. Yamaji juga memperketat aturan dan siapapun yang menentang keputusan itu dianggap pengkhianat. Bahkan teknik rahasia boleh dibagikan dengan orang luar negeri. Para shinobi yang tidak setuju, memilih berkhianat karena tidak sesuai dengan jalan shinobi mereka. Higan dan Mari yang merasa organisasi bukan tempat yang pantas lagi untuk ditinggali.
Higan berencana untuk melarikan diri dan hidup sebagai nukenin. Higan mengatakan rencananya kepada Zai, tapi Zai menentangnya dan membiarkan Higan melangkah untuk pergi. Higan! Mari! Yamaji yang mengetahui Zai meloloskan Higan pergi begitu saja, tidak membunuhnya, langsung mendapat cap besi panas gratis berlogo Monster Energi di wajah sebelah kanan. 6 tahun berlalu Higan dan Mari hidup dalam pelarian memalsukan identitasnya dengan cara menyamar menggunakan alat yang ia kembangkan. Alat itu sempat Mari berikan kepada teman-teman shinobi yang ingin membelot. Alat yang dapat merubah wajah dan bentuk fisik mereka. Masa depan yang diinginkan. Bahagia dikaruniai seorang anak laki-laki, berkebun dan bersenang-senang menjadi cita-cita mereka sejak masih di organisasi. Sesuai janji Yamaji bagi siapa saja yang berkhianat akan diburu. Satu persatu nukenin mulai dicari dan dimusnahkan tanpa terkecuali Higan dan Mari. Malam hari rumah mereka diserang. Mari dan anaknya pertama yang tewas. Higan tak dapat berbuat apa-apa, dia pun ditikam dari belakang. Setelah kejadian itu pihak rumah sakit mengatakan kalau Higan juga telah tewas. Tapi siapa sangka dia bangkit dari kematiannya. Membuat dokter terheran-heran. Mike Morris dan Emma Samanda agen FBI yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus itu, mencoba untuk mencari keterangan orang yang menerobos dan menyerang keluarganya secara brutal tapi Higan masih enggan memberitahu. Dengan kondisi yang sudah membaik, Higan duduk termenung mengenang anak istrinya. Sekelompok ninja utusan Yamaji datang kembali memastikan Higan mati kedua kalinya, pertarungan tidak dapat dihindari. Higan mencabut jarum pengekang jurus, itu teknik rahasia, kesadaran nyata. Katon, Koukakyu no Jutsu! Dengan jurus-jurus shinobi, Higan menghajar semua pasukan ninja. Dan akhirnya Higan bertemu dengan bos ninja Afro yang membunuh anak dan istrinya. Dengan teknik yang sama akhirnya Higan dengan mudah mengalahkannya dan menyiksanya hingga mati. Setelah itu Higan melarikan diri dari rumah sakit dan tidak membayar biayanya. Higan yang belum sembuh total bertemu dengan kawan lama yang akan mengobatinya. Dia tetua yang menyamar, masih hidup karena punya 9 nyawa kayak kucing. Tapi Higan masih belum mengetahui siapa orang di balik pria tua itu. Pria tua itu melarang Higan menggunakan teknik rahasianya lagi, karena dapat membuatnya mati. Sementara itu kasus Higan dan perkelahiannya di atas rumah sakit ditutup, Mike diperintah menghentikan penyelidikan. Karena tidak cukup bukti-bukti. Mereka menutup mata seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menganggap itu hanya perang antar geng. Emma yang ahli IT mencoba menyelidiki identitas Higan yang sangat mencurigakan dan mencocokkan serangkaian kasus pembunuhan berantai yang terjadi akhir-akhir ini. Itu perburuan para nukenin. Mereka shinobi yang keluar dan pergi dari desanya secara tidak resmi. Mereka dianggap pengkhianat. Atas perintah Yamaji dan menggunakan kekuatan pasukan asasin dari perusahaan Auza. Mike mereka mulai mendapatkan titik terang. Mike merasa Higan mengetahui segalanya dan tetap memaksa untuk terus menyelidiki kasus itu dan mengejar Higan. Higan yang ingin mengetahui lokasi Yamaji, meminta bantuan Mike. Moshi-moshi. Bagayaru, konoyaru. Kireta! Ketika mereka bertemu untuk bertukar informasi, pasukan Auza datang dan mencoba membunuh mereka. Hah, benda ini menebas body armorku. Tapi tak ada goresan sedikit pun di benda ini. Siapa yang membuat benda seperti ini? Teknologi kita tak mungkin bisa membuatnya. Kami Auza, dari buayan sampai lubang kubur, teknologi Auza akan membantumu guys. Kemudian Higan meminta Emma untuk mencari informasi tentang perusahaan Auza. Perusahaan Auza merupakan perusahaan multinasional yang terlibat dalam pengembangan senjata militer, telekomunikasi, perangkat lunak dan keras, hiburan, energi terbarukan dengan pangsa global yang tinggi. Tak ada negara di dunia ini tanpa sokongan dari Auza. Tapi pada saat yang sama, pertumbuhan menumbuhkan rumor kelam.
Semua pihak yang menentang, perusahaan saingan yang tidak puas, atau tidak mau bekerja sama akan berakhir dengan tragis. Emma mencurigai ninjalah dalang di balik semua itu. Pemimpinnya bernama Joseph Evans yang begitu ambisi menguasai dunia dengan penemuan reaktor barunya pembangkit listrik dengan sistem transfer daya nirkabel. Di samping itu Yamaji yang gagal memburu Higan, mencoba menyuruh Lil si pria cebol robotics engineer untuk melenyapkan Higan. Robot-robot itu dikendalikan dari jarak jauh. Pertarungan sengit antara ninja dan robot. Di sini kita melihat Higan menggunakan salah satu tekniknya lagi, kesadaran nyata, dengan 6 lengan keluar dari punggungnya. Pertarungan dimenangkan lagi oleh Higan. Akibat serangan itu, Mike terluka. Emma melarikan diri entah kemana. Higan yang ditelepon oleh seorang yang tak dikenal. Namun, orang misterius itu mengaku mengenalnya. Karena dia juga seorang ninja. Pria itu mengatakan akan membantunya untuk menyusup ke Auza City dan melawan Yamaji. Dengan meretas segala sistem keamanannya. Ada banyak sensor, CCTV, laser, perangkap, penjaga bersenjata, drone dengan misil. Dengan bantuan pria misterius. Agar rencananya berjalan lancar, Higan harus menghindari pertempuran dan melewati ruang bawah tanah. Ketika hampir berhasil menyusup, setetes keringat mengenai laser, membuat Higan ketahuan. Namun Higan digiring ke tempat pelatihan untuk diadu dengan armor prototipe buatan Auza. Sekali lagi dia harus berhadapan dengan 4 lawan yang kuat, ninja dengan armor dari teknologi Auza. Ini bukan pertarungan yang mudah. Teknik-tekniknya tidak mampu melawan teknologi canggih. Ketika Higan hampir mati, salah satu lawannya yang menggunakan armor pink menyelamatkannya. Kemudian cerita berpindah, Emma menyarankan Mike untuk mencari seseorang yang dapat membantunya mencari informasi dan pekerjaan-pekerjaan kotor perusahaan Auza. Dia bernama Jason, seorang mantan karyawan Auza yang dipecat. Ketika mereka meretas sistem Auza, FBI telah membocorkan rencana Mike, sehingga pasukan Auza datang dan menembaki mereka. Tapi mereka berhasil melarikan diri. Higan yang pingsan, ketika sadar membuka mata. Yang dilihatnya adalah Emma. Higan yang terluka diobati menggunakan nanomachine. Emma pun mengatakan bahwa pria misterius yang membantunya menyusup di Auza City adalah dia. Emma adalah seorang kunoichi seperti Mari, dengan nama asli Asuka. Ketika di organisasi ninja, Asuka adalah orang kepercayaan tetua klan. Dia diberikan tugas untuk mengawasi kelayakan Mari sebagai calon penerus klan. Emma atau Asuka juga yang membantu Higan mati suri ketika para ninja menyerang di rumahnya sehingga dia dapat bangkit kembali dengan teknik rahasia yaitu membekukan semua sel di dalam tubuh, dengan cara menusuk tempat tertentu dan membuat tubuh masuk dalam fase mati suri. Teknik ini sebenarnya diturunkan oleh Mari, istrinya Higan. Asuka membantu Higan karena merasa berhutang budi dengan Mari. Walaupun Asuka dulunya juga menentang dan melawan Mari untuk tinggalkan organisasi. Mari dianggapnya bagaikan seorang ibu sekaligus mentor terbaik ketika di organisasi ninja dulu. Yamaji memerintahkan Asuka untuk menyamar menjadi Emma seorang agen FBI dengan tujuan untuk mendekati Higan dan menguak rahasia di balik teknik kebangkitan. Tapi sebenarnya Asuka atau Emma ini berada di pihak Higan. Asuka atau Emma juga salah satu orang yang mengembangkan sistem keamanan dan pembuatan Gusoku Gear. Gusoku Gear adalah combat suit yang didesain demi bersinergi dengan berbagai teknik shinobi. Diciptakan dengan memikirkan sejarah shinobi selama 600 tahun yang digabungkan dengan teknologi mutakhir Auza. Emma merasa teknik shinobi Higan takkan mampu melawan para letnan Auza yang menggunakan armor. Terlihat di pertarungan terakhir betapa Higan dihancurkan menggunakan Gusoku Gear. Dengan menggunakan Gusoku Gear potensi tempur seseorang dapat meningkat pesat. Untuk itu Emma menyelundupkan satu Gusoku Gear untuk Higan bernama Kamui. Special Edition. Lil Cebol yang telah mengetahui keberadaan Higan, merobek atap mobil trek. Emma panik. Kamui belum penuh diisi dayanya. Dengan remote control, trek sengaja digulingkan. Dua Gusoku Gear bertarung. Sementara itu Emma harus menghadapi Lil Cebol dengan suit berwarna merah jambu. Lil mampu memuntahkan api untuk membakar seluruh kota, pertarungan seimbang.
Tapi Emma harus mengalah karena Gusoku harus diisi dayanya. Ketika melawan Lil, baterai Gusoku keduanya sisa 2%. Emma ingin mengisinya tapi Lil melempar bom ke chargernya. Meledak abangku. Emma dihajar habis-habisan hingga pecah. 俺と踊れると思ってんのか Kamui yang masih terisi 40% daya, seketika full saat emosi Higan melonjak. Dan benar saja, jagoan kita mulai menunjukkan tampangnya. Waktunya pertunjukan, Kamui membuat Higan jauh lebih cepat daripada kemampuannya yang sudah menjadi manusia super. Lil tidak memiliki peluang melawan Higan. Higan terus menjadi lebih cepat dan lebih kuat saat pertempuran berlangsung. Pertarungan berat sebelah. Akhirnya Lil dengan mudah dikalahkan, di akhir hayatnya Lil ingin meledakkan dirinya. Tapi tidak semudah itu Ferguson.